Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada Bapak Lingga Agung selaku dosen mata kuliah Budaya Nusantara. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 2 sebagai tugas puas. Perkenalkan, nama saya Bernardinus Orlando Bima Alfiantoro. NIM saya 16012348. Saya dari kelas DK 4407. Berikut ada kata pengantar. Definisi akulturasi. Akulturasi adalah konsep mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah bahkan digunakan dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Berikut ada bentuk-bentuk dari akulturasi. Ada substitusi, sinkretisme, penambahan, penggantian, originasi, dan penolakan. Berikut juga ada faktor dari akulturasi yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi bertambah dan berkurangnya penduduk, terdapat penemuan baru, discovery, invention, innovation, konflik, pemberontakan ataupun revolusi. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi perubahan alam, peperangan, terpengaruh dari kebudayaan lain dengan cara difusi. Contoh akulturasi yang ada di sekitar adalah akulturasi yang ada pada masyarakat yang menunjukkan banyaknya hasil yang dipadankan dalam sebuah bangunan seperti misalnya bentuk rumah adat, masjid, gereja, makam, dan juga istana. Yang lebih spesifiknya seperti Gereja Hati Kudus Yesus Yogyakarta yang menggunakan budaya Jawa dan kebudayaan Eropa. Berikutnya ada definisi asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Syarat terbentuknya asimilasi yang ada di kehidupan masyarakat diantaranya memiliki beberapa kelompok yang dari kebudayaan yang berbeda-beda, terjadinya interaksi sosial baik secara individu maupun kelompok sosial, dan kebudayaan yang ada di masyarakat berubah-ubah dengan tujuan penyesuaian diri dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian contoh asimilasi yang terjadi adalah perubahan gaya berpakaian, perayaan Halloween dan Valentine, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul, dan adanya musik dangdut yang dekat dengan kehidupan kita. Kemudian akulturasi dari budaya Eropa. Alasan saya memilih akulturasi budaya Eropa karena menurut saya budaya Eropa merupakan kebudayaan asing yang masih banyak digunakan di Indonesia karena merupakan peninggalan dari masa penjajahan juga. Periode dalam sejarah Eropa yang dikenal sebagai era klasik dimulai dengan munculnya negara kota Yunani kuno. Pengaruh Yunanis mencapai puncaknya di bawah Kekaisaran Alexander Agung yang menyebar ke seluruh Asia dan sejarah-sejarah berikutnya. Indonesia memiliki beragam kebudayaan, baik itu kebudayaan asli nenek moyang di daerah maupun kebudayaan baru yang lahir karena berbagai faktor sering perkembangan waktu. Kemudian salah satu kota yang memiliki banyak bangunan dari kebudayaan Indis ialah Surakarta. Di jantung kota masih dapat dijumpai bangunan Indis yang masih kokoh berdiri. Salah satunya adalah Pura Mangkunegaran. Kemudian kebudayaan Eropa masih banyak digunakan oleh masyarakat karena bangunan-bangunan bekas peninggalan masa penjajahan banyak yang dialihfungsikan menjadi tempat wisata atau hanya untuk kesenangan pemiliknya yang sekarang. Karena arsitekturnya yang dianggap memiliki kesan artistik yang disukai masyarakat. Kemudian berikutnya asimilasi dari budaya Jawa di Indramayu.
Saya memilih asimilasi dari budaya Jawa di Indramayu karena saya merupakan keturunan Jawa dan saya tertarik mengangkat budaya ini karena unik walaupun berada di Jawa Barat, tapi mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa. Masalah kebudayaan Jawa sering dikaitkan dengan mitos atau cerita rakyat yang berkembang sebagai tradisi lisan. Menurut Heru Satoto 2003, masyarakat Jawa tidak asing dengan kisah Aji Saka. Aji Saka adalah seorang satria Pinandita yang nama sebenarnya adalah Empu Sangkala, berasal dari Hindustan. Kemudian ada sejarah-sejarahnya. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat persatuan dalam keberagaman tercermin dalam keseharian penduduk Indramayu. Budaya suku Sunda dan suku Jawa yang tumbuh dalam masyarakat Indramayu menjadi bentuk ekspresi nyata terhadap akulturasi dua kebudayaan yang ada. Bahasa Jawa di Kabupaten Indramayu juga terbagi menjadi 3 dialek. Mayoritas adalah dialek Dermayu. Tetapi ada pula bahasa Jawa dialek Cirebon, yakni di Desa Kerangkeng, Kalianyar, dan sekitarnya di Kecamatan Kerangkeng, yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Bahasa Jawa dialek Tegal Brebes juga ada di wilayah barat Kabupaten Indramayu karena pada tahun 1920-an terdapat migrasi dari Tegal Brebes ke wilayah tersebut, yakni di beberapa desa atau blok di Kecamatan Haurgelis, Anjatan, Patrol, Sukra, dan Bongas. Seni dan budaya Indramayu merupakan campuran dari budaya Jawa juga. Indramayu dan Sunda bagian wilayah utara. Kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat Indramayu menjadi bentuk ekspresi nyata terhadap akulturasi dua kebudayaan yang berbeda seperti wayang kulit, yang merupakan kebudayaan Jawa yang melekat pada masyarakat Indramayu, yang membedakan hanya bahasa Jawa, bahasa yang digunakan. Selain itu juga masih ada beberapa kebudayaan lain seperti tari topeng, organ tunggal, dan lainnya. Kemudian kesimpulan, akulturasi adalah konsep mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri. Sedangkan asimilasi adalah suatu penggabungan antara beberapa kebudayaan semakin lama. Kebudayaan-kebudayaan tersebut akan menyesuaikan dan berusaha menyempurnakan menjadi satu kesatuan. Kemudian ada juga sumber-sumber dari kompas.com, dari seputar pengetahuan, kemudian ada dari wikipedia.com, kemudian ada uny.ac